Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku dan segenap sivitas akademika SD Islam Tahta Syajar dimanapun berada, alhamdulillah pada kajian Ramadan kali ini kita akan membahas tentang orang yang diwajibkan berpuasa. Bab ini sebenarnya sudah sedikit disampaikan oleh Ustadz yang sebelumnya tentang orang syarat wajib berpuasa. Tapi akan Bapak jelaskan lebih detailnya bahwa ketika diterangkan di kitab fikih ini ada soal alaman yajibus shaum. Siapakah yang diwajibkan berpuasa? Jawab, ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin alaihi tahirin minal haidi wan nifas. Puasa itu diwajibkan atas setiap orang muslim. Orang muslim, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Balik yang sudah balik, akil balik ini sudah dijelaskan juga bahwa balik itu laki-laki berumur 15 serta perempuan berumur 9 sampai ketika dia sudah haid. Ada qaul yang menerangkan juga balik itu ketika laki-laki berumur 14 sampai 15 ketika dia sudah mimpi sampai keluar mani. Untuk haid juga perempuan ketika 9 sudah keluar haid maka itu sudah dikatakan balik. Dan ada juga keterangan yang menerangkan bahwa selama dia tamyiz maka sudah dikenakan hukum berpuasa. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah yang bisa membedakan antara baik dan benar. Maka bagi anak-anakku sekalian harus sudah mulai melaksanakan kewajiban tersebut karena sudah bisa membedakan yang baik dan yang benar. Aqilin itu orang yang berakal. Qadirin alaih itu yang berkuasa ataupun mampu untuk melakukannya. Melakukannya itu melakukan puasa. Tahirin minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Maka orang-orang tersebut harus melakukan puasa. Wajib, ketika wajib itu adalah perkara yang ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka berdosalah bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban ini. Anak-anakku sekalian, di samping ada orang yang diwajibkan berpuasa, maka ada yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Di dalam sebuah keterangan dalam kitab fikih juga dijelaskan ada syarat-syarat orang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, diperbolehkan tidak berpuasa ketika dia sakit. Nah, ini sakit yang ketika dia berpuasa akan menyebabkan semakin parah hingga menyebabkan kematian. Maka ketika sakit hanya demam biasa, hanya batuk, ini tetap wajib berpuasa. Maka diperhatikan juga sakit yang semakin parah ketika dia berpuasa atau bisa menyebabkan kematian. Itu syarat orang sakit yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang berpergian. Ini juga ada syarat-syaratnya. Orang-orang yang berpergian itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika bepergiannya itu dimulai sebelum fajar, sebelum imsak. Lah, maka ketika bepergian setelah subuh atau jam 8, jam 9,
walaupun bepergiannya itu jauh, maka harus tetap berpuasa. Karena berpuasa itu bagi orang yang dalam perjalanannya itu dimulai setelah zuhur atau setelah fajar, itu tetap wajib berpuasa. Anak-anakku sekalian, banyak kasus ketika kita berencana akan bepergian, misalkan ketika hari normal orang-orang yang rumahnya ada di kampung itu kan mudik. Lah, ketika mudik itu berencana mudik jam 9 atau setelah subuh, maka dia tetap harus berpuasa. Tetap harus berpuasa karena berangkatnya itu setelah subuh. Orang bepergian itu boleh tidak berpuasa ketika perjalanannya itu jauh, dimulai sebelum fajar, terus perjalanannya itu tidak untuk bertujuan maksiat atau hal-hal yang menuju kemaksiatan. Itu syarat-syarat bepergian yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang ketiga, yang membahayakan. Berpuasa yang membahayakan, artinya ketika dengan berpuasa ini menyebabkan bahaya baik untuk dirinya ataupun orang lain, ini juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dalam hal normal, dalam keadaan normal, maka semuanya wajib untuk berpuasa. Ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin. Dalam Quran juga sudah dijelaskan, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka anak-anakku sekalian, poin yang Bapak sampaikan hari ini adalah orang-orang yang wajib berpuasa, yaitu orang yang Islam, baligh, tamyiz, berakal, serta ketika dalam kultum sebelumnya itu ada yang mengetahui waktunya, sudah masuk waktu berpuasa Ramadan, dan ada orang-orang yang tidak diperbolehkan atau boleh tidak melaksanakan puasa, seperti orang yang sakit, orang yang bepergian, dan orang yang berbahaya ketika dia berpuasa. Sekian, semoga bermanfaat dan semoga puasa kita diberikan kelancaran, keberkahan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita keselamatan, kita dilindungi dari bala yang sedang kita hadapi ini. Allahumma dfa'ana al-ghala wal waba wal fahsya min syadza'idha wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sairi biladil muslimin ammah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.